selamat berjumpa kembali bersama saya Edi Wahyudi dan di sana ada Mas Indra Karismiaji dalam Kaliber. Mas Indra, Halo, Mas Edi, apa kabar? sehat Sehat semua? kan? Kabar Alhamdulillah kalau sehat. baik. Ini Ya, kita berada di hari Jumat, ya. Kita ya. Hari keempat sudah Ramadan siap. Gitu. Semoga versi puasanya lancar ya, Mas. versi MUI. Ya, amin. Tuh. Ya, Nah, meskipun gimana Mas? puasa Kita ini, tapi kita kaliber. harus puasa ini. Iya, saya dengar lagi kurang sehat ya, Mas Edi ya. Iya, hujan lagi Mas. Iya nih. Nah, Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Mas Edi? ya, kita masih tetap membicarakan soal apa yang ada di kubu pemerintahan Pak Jokowi dengan koalisinya Pak Prabowo. Ini Oke. sebetulnya di bulan Ramadan kita nggak boleh menggibah orang, tapi ini kita membicarakan soal eh, kepemerintahan gitu ya. Pemerintahan itu menyangkut juga rakyat dan rakyat itu juga termasuk kita. Ya. Jadi mudah-mudahan saya tidak menyalahi inilah. Loh, kita nggak gibah nih, kita kan apa ya, diskusi kita membahas menganalisa berita kan, kita mengupas berita, kita melihat dari berbagai sisi kan, gitu kan, bukan bukan artinya gosip terus kita ngomongin orangnya Ya, dan bukan kita secara juga pribadinya. sama sekali kita tidak menyentuh pribadi, tapi kan kita menyentuh dari kebijakannya, dari posisinya sebagai eh, pejabat negara kan, gitu, yang memang di beberapa podcast kita kan menyampaikan kita harus mengawal ini, kita harus, kan ibaratnya kayak spion lah Mas kan, gitu. Jadi kita Ya. kita melihat hal-hal yang mungkin mereka tidak melihat. Itu posisi kita di sana. Jadi bukan gibah, bukan menyerang pribadi kan, gitu. Sama sekali tidak ke sana. Bukan ngerasani mas, kalau orang Jawa Iya, bilang ngerasani. bukan ngerasani. Tapi kita ngambil dari beritanya pun bukan berita abal-abal loh. Kita semua ngambil dari media apa? Arus utama semua yang kita kita Ya, bahas. Jadi semua sudah menggunakan memang dasar-dasar jurnalisme kan, batasan-batasan yang disampaikan semuanya, dan dalam podcast kita pun kita tampilkan kan, ambil ya, beritanya ya. ini, jadi betul-betul tidak tidak ada upaya untuk menyerang secara pribadi, gosip, bukan itu. Iya. Ya. Nah ini Jadi kita hari ini apa nih yang mau kita bahas? masih soal ini bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo atau Oke, berkoalisinya beliau berdua ini katanya rawan perpecahan mas. oke. Ada beritanya Ya, tuh Mas. saya bacakan dulu ini dari CNBC, CNBC Indonesia. Oke, Peneliti Amerika Serikat ramal aliansi Jokowi Prabowo bisa pecah. Pengamat yang berbasis di New York, Salil Tripati, memproyeksikan aliansi Joko Widodo dengan Prabowo berpotensi putus di tengah jalan. Hal tersebut termuat dalam tulisannya di Foreign Policy yang berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia. Tripati menjelaskan bahwa Prabowo seakan-akan mendapatkan dukungan kuat dari Jokowi yang memiliki angka kepuasan yang tinggi dengan menggandeng putra Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presidennya. Menurutnya, Prabowo bisa saja melihat Gibran suatu saat nanti menjadi rival politiknya. Wah, ini perlu digarisbawahi ini. Pasalnya, beberapa pihak menduga Gibran mungkin telah disiapkan untuk menjadi presiden Indonesia di masa depan. Jika Prabowo melihat Gibran sebagai ancaman, aliansi mereka mungkin akan terpecah, katanya. Tripati mengatakan bahwa meskipun diuntungkan dengan dukungan Jokowi, saat ini Prabowo sudah menang dan tidak bergantung padanya lagi. Prabowo disebut dapat melanjutkan programnya sendiri tanpa intervensi.
Intervensi ini intervensi Jokowi. Ya, Meskipun Prabowo tidak mungkin menang tanpa dukungan Jokowi, ia tidak perlu lagi bergantung padanya untuk memerintah. Tripati oke, meyakini ada sesuatu yang tidak diketahui publik terkait hubungan Prabowo dan Jokowi. Bak wayang kulit Jawa, seluruh sesuatu itu ditampilkan di belakang layar. Orang-orang hanya melihat sekilas apa yang terjadi di balik layar dan apa yang terlihat mungkin tidak mewakili secara akurat apa yang terjadi. Ini oke, permainan layar depan dan layar belakang nih Mas. Jadi ya, teori dramaturgi ini. Apa yang terjadi di depan itu harus kita telisik juga apa yang ada di belakangnya. Gitu. Kalau kata Emil Durkheim, Verstehen. Ini. ya, Jadi melihat sesuatu, melihat peristiwa, lihatlah di belakangnya. Jangan cuma mentah-mentah ditelan peristiwa yang terjadi. Gitu Mas Indra. ya. Jadi ini kan sebetulnya diangkat dari tulisannya Salil Tripati, dia seorang penulis. Sebetulnya aslinya dia keturunan India ya, tapi dia Ya, tinggal di Amerika Serikat, mungkin sudah jadi warga negara di sana, menulis di media foreign policy. Jadi ini bagian dari analisis politik dunia nih, global nih kan. Jadi bagaimana apa yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari sorotan dunia kan. Nah, ya, kalau orang atau apa analis dari luar negeri ini memprediksi adanya perpecahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sebetulnya nggak heran sih, kan? Karena juga sudah terjadi di negara tetangga kita, Mas. ya, ya. Di Gitu. mana tuh Jadi Mas? Filipina. Ya, Nah, ya. jadi buat kawan kaliber yang mungkin belum tahu ceritanya, di Filipina itu sekarang punya presiden namanya Bongbong Marcos. Nah, Bongbong Marcos ini adalah putra kandung dari Ferdinand Marcos Senior yang Ya. dulunya adalah presiden Filipina yang terkenal diktator, pelanggar HAM berat karena lawan-lawan politiknya itu dibunuh semua sama dia gitu. Ya. Itu Dan dia presiden juga seangkatan Pak Harto ya. Kalau di sini waktu itu Orde Baru gitu. betul. Jadi mereka setipe lah antara Pak Harto dengan Ferdinand Marcos ini punya cara yang sama, jadi modelnya diktator begitu, menguasai militer, juga korupsinya luar biasa gitu. Jadi betul-betul membuat Filipina itu miskin. Nah, di satu sisi kan kalau kita bicara Pak Prabowo adalah tadinya menantunya Pak Harto kan. Ya. Jadi kan kayak mirip nih kan gitu. Bongbong itu anaknya Ferdinand Marcos, Garis keturunan langsung. sedangkan Pak Prabowo ini anak mantunya Pak Harto kan. Ya. Jadi ada kemiripan satu di situ. Nah, kemiripan yang kedua adalah wakil presiden dari Bongbong Marcos ini namanya Sara Duterte. Dia adalah seorang wanita. Dia itu anak kandung dari Presiden Rodrigo Duterte yang menjadi presiden Filipina sebelum Bongbong. Jadi mirip sama Gibran kan gitu. Ya. Gibran adalah anak Pak Jokowi yang masih menjadi presiden saat ini. Nah, sedangkan kondisi sekarang nih, hari Jumat kita ini, tanggal 15 ini kan, dari versi quick count, ini Pak Prabowo dan Gibran adalah pemenang Pilpres, kan, walaupun belum diumumkan secara resmi oleh KPU. Jadi kan mirip nih, ada kemiripan kan. Nah, ada kemiripan yang lain juga, Mas. Dalam mereka berkampanye,
si Bongbong dan Sarah ini jarang sekali tampil bicara di depan publik. Jadi Hmm. mereka banyak menggunakan media sosial, joget-joget, Nah, kan. iya iya persis itu. Itu Jadi mirip-mirip banget ini jadi mode cara kampanye. cara cara mereka itu berkampanye sangat mirip. Jadi bahkan mereka tuh di dalam sebuah interview mengatakan kalau semakin mereka bicara ke publik akan semakin blunder gitu. Nah, jadi mendingan mendingan nggak ngomong gitu. Joget aja. Jadi joget aja. Itu yang dilakukan oleh apa? Bongbong dan Sarah Duterte. Nah, ada hal lain lagi yang juga eh, mirip ya. Jadi dalam kampanyenya si Bongbong itu banyak mengubah sejarah. Jadi seakan-akan dosa-dosa bapaknya Bongbong itu, jadi dosa-dosanya Ferdinand Marcos itu diubah menjadi sebuah kejayaan. Nah ini kan Iya, menyasar anak-anak muda nih, iya, generasi iya. Z, generasi milenial yang pada saat era Ferdinand Marcos masih hidup, masih memerintah, belum lahir. Dan Jadi mereka mereka nggak, historis ya. iya kan begitu. Nah itu sangat masif model kampanyenya lewat media sosial. Jadi betul-betul lewat TikTok, lewat YouTube, lewat Facebook, itu yang betul-betul seakan-akan sejarah kelam, sejarah tentang bagaimana seorang diktator itu mengeruk kekayaan Filipina, membunuh lawan-lawan politiknya secara kejam, ya kan? Itu kan bicara pelanggaran HAM ya, yang juga sekarang kan seolah di Indonesia juga peristiwa penculikan itu pelanggaran HAM itu seakan-akan nggak pernah terjadi kan. Ya. Itu kan yang juga muncul sekarang kan. Jadi banyak kemiripan lah. Nah, setelah mereka memerintah nih, mereka sudah memerintah sekarang 2024 berarti 2 tahun ya karena pemilunya mereka tahun 2022. Itu mulai terjadi pecah kongsi nih Mas Ya. antara Duterte dan Marcos. Nah, terutama memang yang bicara bapaknya Sarah, jadi presiden yang sebelumnya nih. Ya, jadi bukan si wapresnya, bukan Sarah Duterte-nya yang ribut, tapi ayahanda dari Sarah Duterte yang presiden sebelumnya. Karena memang Bongbong seperti kita dunia juga memprediksi berupaya mengubah konstitusi. Jadi Ya, untuk ya. juga upaya memperpanjang jabatan gitu loh. Jadi upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan itu dilakukan dan itu tidak disetujui atau dilawan oleh Duterte sendiri. Nah ini membuat dan lucu nih apa mereka tuh saling saling perangnya itu sama-sama mengatakan masing-masing itu eh, pengkonsumsi narkoba gitu. Hmm. Gitu loh. Jadi diawali dengan gitu saling ejek, saling saling ini tentang penggunaan narkoba. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya kan jadi pemerintahan itu tidak kondusif antara wakil presiden dan presidennya itu ada konflik yang terbuka. Nah, ini yang sepertinya diprediksi oleh peneliti Amerika Serikat tadi, Salil Tripati ini. Gitu Mas ceritanya. Ya. Kalau di sini nih mungkin belum belum terlalu kelihatan Mas ya, pecah Lah kan kongsinya lah, Jokowi lah, lah Prabowo. kan menang apa resmi diumumin menang aja belum kan gitu. Belum ya, Ya kan tapi mereka belum. sudah mulai inilah apa selebrasi kemenangan di GBK itu sudah mulai. Jadi mereka ini. Betul. Tapi kalau kalau menurut saya ini terlalu apa namanya semakin kelihatan nanti pada penyusunan kabinet. Koalisi Prabowo itu kan sudah gemuk, koalisi gemuk. Ya. Ditambah Ya. lagi nanti ada komponen yang dibawa oleh Jokowi. Nah, ini Ya. makin gemuk lagi. Ini nanti akan konfliknya
sudah mulai kelihatan akan di sini nih nanti pada penyusunan kabinet ini, Mas. Ya, belum lagi kan juga ada upaya untuk menarik partai-partai yang tadinya beda Ah, koalisi kan. iya, iya, iya. 01 mau ditarik, 03 Iya. mau ditarik, mau bikin koalisi besar. Nah, itu lebih ruwet lagi itu kan. Jadi nggak Ah, kan kan belum tentu misalnya ya kan. partai Mi- masbuk. Kalau dalam sholat itu istilahnya masbuk, Mas. Datang Gitu ya. belakangan nyusul. Nah, iya, tapi misalnya kita kita bayangin aja Demokrat gitu. Demokrat apa apa legowo gitu misalnya tiba-tiba Nasdem dikasih jatah menteri gitu yang mungkin Ah, sama dengan Demokrat kan. Nah, kan pasti loh kenapa kan gitu kan. Harusnya kita yang berada di koalisi ini lebih ini. Cuman kan menteri terbatas kan. iya, Nah, iya. inilah repotnya bicara tentang bagi-bagi kekuasaan. Tapi ada hal lain yang sebetulnya juga juga saya sendiri agak bingung nih kan. Pak Prabowo yang sekarang itu kan sangat berbeda dengan Pak Prabowo yang mungkin masyarakat kenal. Ya kan selama Hmm. 5 tahun ini menjadi menterinya Pak Jokowi itu kan sangat patuh, sangat Iya, apa ya iya. istilahnya dengan Pak Jokowi yang sebetulnya kalau kalau kita lihat aslinya beliau kan nggak seperti itu kan beliau beliau sangat independen, sangat apa bicara orang yang dominan lah kan gitu loh. Jadi kalau Hmm. kalau istilah ini menjadi alpha male kan gitu, orang yang bukan bukan yang apa mau diperintah kan. Tapi selama 5 tahun belakangan ini kan seperti kita melihat sosok yang berbeda. Jadi begitu patuhnya Iya. dengan eh, jadi kan banyak juga apa Bukan Prabowo eh, banget itu. iya Iya. candaan wah ini kok jenderal apa takut sama tukang kayu kan gitu banyak Hmm. yang. Hmm. Nah, saya sih merasa ya mungkin karena tadi jabatan ya kan gitu, yang satunya presiden, satunya. Tapi pada saat Pak Prabowo menjadi presiden misalnya, memang dilantik menjadi presiden, apakah akan menjadi pribadi yang sekarang atau Iya. kembali lagi menjadi pribadi yang dulu, yang memang Iya. sangat dominan, yang memang apa punya pemikiran sendiri kan gitu, tidak tidak bisa diperintah-perintah. Nah, kalau beliau kembali menjadi pribadi yang kita kenal, ya pasti akan bentrok dong dengan keinginan Iya. keinginan Pak Jokowi yang juga masih ingin memerintah juga kan sebetulnya Hmm. kenapa kenapa Gibran itu didorong menjadi wakil presiden kan ini upaya lain dari 3 periode kan. Iya, iya. Nah, kan agak nggak mungkin juga kita punya dua matahari kan. Nah, ini Sedangkan yang Pak Prabowo bilang gini, ini sekarang saya presidennya, bukan Anda kan gitu bisa aja nah, secara kasar gitu. nah itu yang saya katakan kalau kita mengenal Pak Prabowo yang dari dulunya kan kita mengenal beliau bukan baru-baru ini kan gitu. Apa Pak Jokowi itu lebih baru kita kenal dibanding Pak Ya, ya, Prabowo yang sudah dari zaman Orba kan sudah mencuat namanya kan gitu. ya, ya. Ya kan? Itu kan kita kenal pribadi yang tidak mudah diperintah-perintah tadi yang istilahnya alpha male kan gitu yang memang memang apa figur pemimpin bukan figur yang dipimpin. Nah, ini kan pasti akan terjadi konflik kalau misalnya Pak Jokowi melalui Gibran apa mau ngatur-ngatur kabinet, mau ngatur-ngatur negara, ya mungkin misalnya Pak Pak Prabowo menolak kan dulu presidennya saya kok kan. Hmm. Dan ya kita juga nggak tahu ya apa ada perjanjian apa, komitmen apa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi kan pada saat ini kan sekarang saatnya Pak Presiden masih Pak Jokowi nih kan. Tapi Ya, pada saat nanti dilantik kan sudah berubah
Ya. konstelasi kan gitu, Ya. Pak Prabowo yang jadi presiden kalau memang beliau akan dilantik menjadi presiden. Nah ini yang diprediksi akan menjadi sebuah konflik, dan konflik ini bisa berdampak pada rakyat. Dan kemungkinan besar kalau belajar dari Filipina dampaknya negatif. Karena ya Ya. bisa jadi kan ada sandera-sanderaan, ada rahasia-rahasia yang saling pegang kan gitu. Itu yang akhirnya nanti bisa berdampak pada eh, rakyat gitu. Itu Ya. yang semoga tidak Juga terjadi sih. pada iya, juga pada negara, Mas. Jadi misalnya ini kalau menurut saya ini eh, jalan keluar dari apa namanya pengaturan kabinet nanti, oke, daripada mengurangi jatah yang partai koalisi, nanti ditambah aja jumlah kementerian, kan bisa aja ya, makin gemuk kementerian-kementerian ini makin gemuk nanti. Nah di situ beban Nggak negara bisa makin berat. Mas, ada batasnya Mas. Jadi kementerian itu maksimal 34 karena ada undang-undangnya. Jadi nggak bisa memaksakan. Kalaupun memaksakan, akhirnya bikin lembaga yang Wakil, selevel menteri wawen, kan gitu. wawen. Atau ya kalau nggak salah sih isunya ya akan ada jabatan menteri muda kan gitu. Nah, Jadi, nah. jadi balik lagi kayak John Orba kan ada menteri muda dulu kan gitu. Hmm. Nah, ini balik lagi seperti itu. Ya, kita berharap yang terbaik lah, tapi juga masyarakat ya kembali kaliber ini kan untuk mengangkat berita ya. Jadi juga masyarakat juga harus siap kondisi perpecahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu di masa yang akan datang sangat mungkin terjadi. Karena memang ya semua orang kan sebetulnya melihatnya aneh, ya kan? Bagaimana dua kubu yang berkompetisi selama 2 periode loh, 2014, 2019, saling memperebutkan kekuasaan menjadi RI 1, kemudian bergabung, ya kan? Kemudian bergabung di 2024 ini, tapi kan masing-masing tadi punya punya kepentingan, punya gerbong sendiri, ya kan? Ya. Nah itu apakah nanti akan bisa terjaga, atau kalau udah kita bicara kepentingan ya akan mementingkan kepentingan kelompoknya. Nah ini yang mudah-mudahan analisa atau prediksi dari Salil Pati pengamat politik dari Amerika ini tidak terjadi, supaya di Indonesia ini juga tidak terdampak dari berbagai hal kebijakan kan. Bayangin kalau kalau ada presiden yang waktu sehari-harinya sibuk ngurusin konflik dengan keluarga wakil presidennya, kan negara jadi nggak diurusin. Tapi itu kan baru asumsi semua, Mas. Siapa tahu, ini kan belum resmi. Siapa tahu nanti justru yang terjadi adalah putaran kedua ada, lalu yang menang adalah paslon yang lain. Lain Nah, sudah nggak berlaku semua itu asumsi-asumsi itu tadi. ya, kemungkinan itu juga juga ada, kemungkinan itu besar. Jadi juga rakyat Indonesia ini jangan jangan mau digiring opininya kalau sekarang Ya, itu sudah ada pemenangnya kan. Itu yang kita harus sama-sama paham. Oke, iya. Ini mungkin Mas, hari ini. ilustrasi sebentar, Mas. Nah, Dikit aja gimana Mas? ilustrasi. Ya, Mas Indra sudah tahu nggak yang viral? apa tuh? Cucunya Pak Jokowi, anaknya Gibran, Jan Etes, Hmm? itu lagi viral videonya. Ditanya, cita-citamu apa? Jadi presiden. Nah, Ah, ada tuh videonya. nanti kita bisa jadi bahan diskusi ini. Ini Siap, kan sudah siap, siap. satu keluarga, satu turunan sudah, nanti turunan keduanya
bisa menyusul gitu. Nah, kita Baik, ada lagi? di edisi perdana kan kita bahas tentang dinasti Ya. Jokowi ya kan gitu. Ya jangan-jangan nanti memang dinastinya memanjang sampai Yan Etes, sampai nanti anaknya Yan Etes. Wah, ini benar jadi kerajaan. Nah, itu Kalau yang kalau dalam cerita pewayangan gini, putra mahkota itu mulai dari kecil, mulai dari balita itu sudah dididik untuk menjadi negarawan. Jadi ada gurunya. Nah, kalau ya, guru dari Astinapura itu namanya Pendeta Durna. Nah, itu yang mengajari anak-anak Ngastina itu dipersiapkan untuk menjadi raja dan bermental sebagai negarawan. Nah, itu kita lihat ya. nanti jangan-jangan sudah dikawal oleh Pas Pampres. Loh, tapi gini Mas, kalau kita bicara pewayangan, wayang itu kan fiksi, ya kan? Tapi kalau Hmm. Indonesia itu punya sejarah, sejarahnya Ken Arok. Ken Ya, ya, Arok yang mengabdi ke Tunggul Ametung, kemudian membunuh Tunggul Ametung, dapetin istrinya Ken Dedes, dan itu selama 7 turunan antar dua dua apa ya terah ini saling membunuh kan. Nah itu yang justru kita takutkan kan. ya, Bagaimana itu sejarah loh, sejarah Indonesia yang dialog kita hari ini ya bisa terulang dengan sejarah itu, ya. dengan sejarah Ken Arok itu, dengan Tunggul dan Tunggul Ametung kan gitu. Dan Nah, sejarah ini, Nusantara banyak yang begitu, Mas. Runtuhnya nah, Ait, ya negara kerajaan-kerajaan zaman dulu banyak yang gitu. ya Perang itu yang, saudara. ya, dan itu yang membuat kita dijajah 350 tahun kan, karena Ya, lebih banyak perang saudaranya dibanding. Jadi kalau saya mengatakan lebih banyak orang Indonesia itu mati di tangan orang Indonesia sendiri daripada di tangan iya, Belanda ataupun Jepang. Gitu. iya. Nah, ini mau sampai Oke, kapan Mas. kita kita seperti ini? Nah, kita kita harus sadar, kita harus cerdas lah. Ya, Oke, menarik Mas. Mas? Kapan-kapan kita belajar dari sejarah-sejarah itu kita ungkap semua Mas. Zaman Siap. Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit. Majapahit itu tuh banyak apa namanya turunannya juga kan. Itu. Betul, betul. Oke, Gitu Mas. Ya, oke. Terima sampai kasih Mas jumpa Indra lagi. dan ya Sama-sama. terima kasih kawan Kaliber. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Sampai jumpa dengan topik-topik yang lebih hangat lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.